Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah pada malam hari yang berbahagia ini bisa bersama-sama hadir di rumah Allah menjadi tamu-tamu Allah, di mana kita mengetahui bahwa menjadi tamu-tamu Allah tentunya akan selalu dimuliakan oleh pemilik rumahnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menambah kebaikan kita, menambah kebaikan dunia dan akhirat, dan membuat timbangan kebaikan kita nanti di akhirat diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita doakan kepada Allah agar selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan kita mengucapkan salam kepada beliau dengan ucapan assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pengajian kita membaca, menguraikan dari kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i. Pembahasan kita pada pertemuan yang lalu itu membahas tentang mandi yang diwajibkan. Sebabnya yang pertama adalah junub. Sebab junub itu dikarenakan dua hal. Yang pertama, keluarnya sperma atau mani dari laki-laki atau perempuan, apapun sebabnya. Lalu yang kedua yaitu al-jima', hubungan suami istri walaupun tidak mengeluarkan mani. Nah, itulah yang menyebabkan kondisi kita disebut sebagai seseorang yang dalam kondisi junub. Nah, kemudian dilanjutkan di sini kepada pembahasan ma yahrumu biha. Apa saja yang diharamkan bagi orang-orang yang sedang dalam kondisi junub, ya. Nah, di sini disebutkan wa yahrumu bil jinabati al umurut tahtaliyah, atau wa yuhramu bil jinabatil umurit taliyah, al umur at-taliyah. Diharamkan bagi yang dalam kondisi junub beberapa hal ini. Yang pertama, jadi yang diharamkan bagi orang yang sedang dalam kondisi junub, as-salatu fardhan au naflan, yaitu melaksanakan salat, baik salatnya adalah salat fardu ataupun salat sunnah, ya. Jadi secara garis besar salat itu hanya dua, yaitu salat fardu ataupun salat sunnah. Termasuklah di sini salat
jenazah. Jadi orang yang sedang dalam kondisi junub tidak dibenarkan pula untuk melaksanakan salat jenazah, karena salat jenazah ini termasuk salat fardu, walaupun kefarduannya adalah fardu kifayah. Nah, apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-43, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kalian mendekati salat dalam kondisi kalian ketika itu mabuk sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Nah, lalu lanjutannya, wala junuban illa abiri sabilin hatta tautasilu. Jangan pula orang yang sedang dalam kondisi junub kecuali ia hanya sekedar lewat saja, hatta tautasilu, sampai kalian melakukan mandi. Nah, jadi di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-43 ini ada dua hukum yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jangan salat dalam kondisi sedang mabuk, karena pada saat itu kita tidak mengetahui apa yang kita ucapkan. Nah, jadi ayat ini adalah ayat yang kedua diturunkan oleh Allah dalam perihal pengharaman khamar. Ya, dalam perihal pengharaman khamar. Ayat pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam. Ya, oh bukan. Ayat yang pertama, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Nah, jadi ketika itu ya, ada seseorang sahabat yang dia salat lalu dia menjadi imam. Lalu setelah itu dibacanya di dalam salat itu surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, dan seterusnya. Akhirnya kalimat-kalimat atau kata-kata yang ada di dalam surat Al-Kafirun ini terbolak-balik, ya. Nah, maka diturunkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala ayat kedua tentang pengharaman khamar. La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan salat, jangan mendekati salat ketika dalam kondisi mabuk. Nah, tetapi ini hukumnya belum tegas, ya, sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berdoa kepada Allah, ya Rabb, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafiya. Ya Allah, tolonglah berikan kami hukum tentang khamar ini dengan hukum penjelasan yang jelas. Maka turunlah perintah Allah, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Nah, tegas di sini, sesungguhnya khamar, judi dan seterusnya itu rijsun min amali syaitan, najis, buruk di antara bentuk amal-amal syaitan. Fajtanibu, maka hindarilah, jauhilah. Jadi ayat tentang pengharaman khamar ini ya berangsur-angsur diturunkan oleh Allah sebanyak 3 kali. Nah, lalu di dalam ayat An-Nisa, surat An-Nisa ayat ke-43 ini juga menyebutkan satu hukum lagi, wala junuban illa abiri sabil. Tidak boleh pula salat bagi orang-orang yang sedang dalam keadaan junub. Nah, jadi orang yang junub diharamkan dia melakukan salat. Nah, di sini dijelaskan fal muradu bis salati huna mawadhi'uha.
Maksud salat di sini, kata-kata salat di dalam ayat ini maksudnya adalah tempat-tempat salat. Nah, jadi ditafsirkan la taqrabus salah, janganlah engkau mendekati salat. Salah satu penafsirannya adalah janganlah mendekati tempat-tempat salat. Nah, artinya orang yang sedang dalam keadaan junub, jangankan untuk salat, mendekati tempat resmi salat, ya. Di sini maksudnya adalah masjid, dilarang. Nah, li'annal ubura la yakunu fis salah. Karena lewat itu tidak terjadi di dalam salat, ya. Wa huwa nahyun lijunub anis salati min babin aula. Dan ini juga tentunya adalah larangan bagi orang junub untuk melaksanakan salat itu tentu lebih aula, tentu lebih utama. Artinya mendekati tempat salat saja tidak dibenarkan, apatah lagi salatnya itu sendiri. Nah, beginilah para ulama itu memakai analisis, memakai penalaran akal dari satu ayat yang disebutkan oleh Allah di dalam surat An-Nisa. Coba kita lihat. Allah mengatakan la taqrabus salah. Maknanya di sini jangan mendekati salat, artinya adalah jangan mendekati tempat salat. Mendekati tempat salat saja tidak boleh, apatah lagi melaksanakan salat itu sendiri. Maka dimunculkanlah, diistimbatkan hukum orang yang sedang dalam keadaan junub itu diharamkan baginya untuk salat, sama ada salatnya salat fardu ataupun salat sunnah. Nah, jadi ini yang pertama dalilnya dari Al-Quran. Kemudian dari hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis yang ke-224 bersumber dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya, Ibnu Umar ini anak dari Umar bin Khattab. Ya, jadi ada sedikit perbedaan karakter antara ayah dengan anak dalam memahami pesan-pesan syariat, ya, dalam memahami dan mengistimbatkan hukum. Ya, jika Umar bin Khattab ini di dalam tanda kutip agak sedikit lapang dalam memahami ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Muhammad, sedangkan Ibnu Umar ini agak sedikit sempit, ya. Maka dikenal ada istilah syadaidu Ibnu Umar, ya. Jadi Ibnu Umar itu agak ketat. Jadi sampai-sampai Ibnu Umar itu, ya, seperti apa Nabi berjalan, beliau berjalan begitu. Di mana Nabi berjalan, di situ pula beliau berjalan. Jadi beliau ketat, sedangkan ayahnya agak longgar. Maka ada istilah syadaidu Ibni Umar. Nah, ada pula di samping itu rukhsatu Ibni Abbas. Jadi ada salah seorang tokoh juga yang bernama Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia dikenal dengan banyak memakai rukhsah, artinya banyak mengambil keringanan-keringanan di dalam syariat Islam ini. Jadi ada model Ibnu Umar, ada model Ibnu Abbas. Nah, siapapun di antara kedua ini yang kita ikuti, kita sudah mengikuti jalan atau cara berpikir atau manhaj salaf. Ya, jadi manhaj salaf itu tidak satu model. Ya, kalau kita pengen yang ketat, ikuti model, ya, gaya Ibnu Umar. Tapi kalau kita mengambil beberapa keringanan-keringanan di dalam persoalan fikih, kita mengambil daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, bersumber dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda. Apa kata Nabi? La tuqbalu salatun bighairi tahurin. Allah, ya, tidak diterima satu salat
tanpa adanya bersuci. Nah, bagaimana penjelasannya? Wa huwa yashmalu taharatal muhdisi wal junubi. Jadi hadis ini mencakup pula taharahnya orang yang berhadas maupun orang yang sedang junub. Wa yadullu, hadis ini menunjukkan ala hirmatis salati minhuma, haramnya salat terhadap dua orang tadi. Yang pertama orang yang berhadas, yang kedua orang yang sedang junub. Kenapa? Karena hadis ini mencakup bersihnya orang yang berhadas, bersihnya orang yang sedang junub itu dengan mandi. Dan Rasul mengatakan tidak diterima salat tanpa adanya taharah. Taharah orang yang berhadas itu dengan wudu, taharahnya orang yang junub itu dengan mandi. Nah, jadi disinilah ya bagaimana para ulama itu memakai akal mereka ya dalam memahami hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kita ulang ya bahwa Allah tidak menerima salat tanpa adanya taharah. Taharah di sini mencakup taharahnya orang yang berhadas dan orang yang junub. Taharahnya orang yang berhadas dengan berwudu, taharahnya orang yang junub dengan mandi. Maka selama mereka belum berwudu dan belum mandi dua jenis ini, hirmatis salati alaihima, haramlah salat untuk mereka ini. Nah, jadi inilah dalil yang pertama Al-Quran, yang kedua dari hadis. Nah, jadi kalau ada orang yang hari ini tiba-tiba dia mengatakan, oh kita ikut Nabi saja, kita langsung kembali ke Quran saja, ya tidak perlu ikut mazhab. Nah, ini keliru. Justru dengan mengikuti mazhab kita menemukan jalan kembali yang benar kepada Al-Quran dan sunnah. Ya, seolah-olah kan sekarang ada orang yang ingin mengadu antara fikih dengan Al-Quran dan sunnah. Nah, jadi aneh mereka mengatakan ente ikut ulama atau ikut Quran sunnah. Kan ada sekarang orang yang seperti itu, Pak. Jadi katanya ente ikut ulama atau Quran dan sunnah. Jadi diadunya fikih itu dengan Quran dan sunnah. Jadi diadunya. Padahal fikih itu kesimpulan dari Quran dan sunnah. Jadi Quran sunnah membuahkan fikih. Ya, jadi ketika kita mengambil fikih berarti kita sedang mengikuti Al-Quran dan sunnah. Kenapa? Karena fikih itu adalah pendapat plus dalil. Nah, maka kita di sini dalilnya adalah Al-Quran dan sunnah. Maka hati-hati nanti ketika ada orang yang ya dengan ketidakpahaman mereka ingin mengadu antara fikih dengan Quran sunnah, atau dengan meramaikan narasi yang mengatakan kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Atau mungkin ada di antara mereka yang berani mengatakan, mempertanyakan kepada kita ikut Al-Quran sunnah atau ikut pendapat ulama. Padahal dengan mengambil pendapat ulama tadi kita sedang menemukan cara yang terbaik untuk kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Nah, Bapak Ibu, saya tidak bosan-bosan ya menyampaikan ini supaya kita punya panduan arahan yang jelas dalam memahami agama kita ini. Jadi agama kita ini dalam tanda kutip sedang diacak-acak oleh pemahaman yang keliru. Nah, ini yang ingin kita luruskan. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi itu yang pertama, salat tidak dibenarkan atau salat itu diharamkan bagi orang-orang yang sedang dalam kondisi junub. Kemudian yang kedua, al-maksu fil masjidi wal julusu fih, duduk masuk ke dalam masjid, berdiam diri di dalam masjid seperti kita ini sekarang, wal julusu fih, lalu kita duduk, ya, itu diharamkan bagi orang yang junub. Ya, tidak boleh atau haram hukumnya bagi orang yang sedang junub duduk berdiam diri di dalam masjid. Nah,
Ammal mururu faqat min ghairi maksin fala yahrum. Tapi kalau hanya sekedar lewat saja tanpa berhenti, tanpa duduk ya dalam waktu yang lama, maka tidak diharamkan. Misal ada gharim masjid ya atau marbot masjid, tinggalnya di sudut masjid, misalnya itu kamar gharim. Nah, laki-laki ya, dia tinggal di dalam kamar marbot tadi. Lalu dia mimpi, ya mimpi basah, otomatis dia dalam kondisi junub. Nah, sedangkan pintu keluar di sebelah sana tidak ada. Satu-satunya akses masuk dan keluar adalah pintu ini. Ya, otomatis ketika dia ingin ke toilet, ke kamar mandi harus lewat masjid. Nah, kalau sekedar lewat saja tidak masalah. Ya, jadi dia dalam keadaan junub, bangun jam 4 pagi, keluar membuka pintu kamar lalu jalan keluar. Ya, jalan saja. Nah, maka tidak diharamkan. Tapi ketika keluar dari sana, tidur dia misalnya di dalam masjid ini. Oh, kan masih jam 3 katanya. Tunggu sejam lagi. Tidur dia di masjid. Nah, ini diharamkan. Nah, apa dalilnya? Allah Ta'ala mengatakan wala junuban illa abiri sabil. Tidak dibenarkan orang yang junub itu mendekati tempat-tempat salat kecuali dia hanya sekedar lewat saja. Ya, lewat berjalan saja. Ya, in kuntum junuban illa qurba mururin wa uburi sabil. Jadi hanya mendekati tempat salat tadi dalam rangka murur. Murur tadi melewati, wa ubur melewati, jalan melewati saja. Nah, maka ini tidak apa-apa. Nah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la uhillul masjida li haidin wala li junubin. Ya, saya tidak menghalalkan masjid itu bagi wanita yang haid dan juga tidak bagi orang yang dalam keadaan junub. Jadi kalau tidak menghalalkan berarti haram. Haram masjid itu bagi orang yang haid dan orang yang sedang junub. Nah, ini dalil yang dipakai oleh mazhab Syafi'i, ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud nomor hadis yang ke-232. Nah, lagi-lagi kita temukan di sini, ya, mazhab Syafi'i itu berpegang kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka disebutkan di sini wa huwa mahmulun 'alal makthi. Hadis ini dibawa pemahamannya terhadap berdiam diri, ya, berdiam diri. Jadi yang diharamkan itu adalah berdiam diri kama alimta minal ayah, kama ulimat minal ayah, sebagaimana yang dipahami dari ayat tadi. Jadi ayat dan hadis yang kita baca tadi sejalan, ya. Jadi Nabi mengharamkan orang yang haid dan orang yang junub itu mengharamkan masjid. Artinya tidak dibenarkan untuk mendekati tempat salat kecuali hanya sekedar lewat saja. Dan penjelasannya ini nanti akan kita pertegas katanya di dalam persoalan haid. Nah, itu yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama salat, yang kedua berdiam diri di masjid. Nah, ini tidak dibenarkan. Gharim kita tinggal di sini ya? Enggak. Oh enggak, tak ada. Berarti selamat. Nah, kenapa imamnya sudah menikah ya? Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, at-tawafu haulal ka'bati fardhan aw nafla. Tawaf di Ka'bah, di Masjidil Haram, baik tawafnya itu adalah tawaf fardu ataupun tawaf sunnah. Ya, tawaf fardu ataupun tawaf sunnah. Kenapa demikian diharamkan? Li'anna tawafa bimanzilatis salah. Karena tawaf itu sama kedudukannya dengan salat. Nah, berarti jika tawaf dan salat kedudukannya sama,
apa yang disyaratkan di dalam salat itu pula diantaranya yang disyaratkan di dalam tawaf. Apa itu? Ya, fayustaratu lahu taharatu kasalah. Maka disyaratkan taharah, kebersihan, kesucian, sebagaimana ini juga menjadi syarat salat. Jadi tidak sah salat tanpa bersuci. Dan tawaf itu sama seperti salat, tidak sah tawaf tanpa bersuci. Makanya kita ketika haji atau umrah, saat tawaf itu wajib kita dalam kondisi berwudu, ya. Tetapi untuk sa'i, ya, itu boleh tidak dalam keadaan berwudu. Nah, sekali lagi, tawaf wajib berwudu, sedangkan sa'i tidak disyaratkan berwudu. Karena ada juga kita dulu membimbing jamaah, dia menyamakan antara tawaf dengan sa'i. Jadi berkali-kali dia bubar dari grup, keluar dari grup, pergi ke kamar mandi untuk berwudu. Nah, rupanya dia mendapatkan informasi yang salah. Ya, dia menganggap bahwa bersa'i itu mesti juga berwudu, tetapi tidak. Yang wajib itu adalah tawaf. Nah, dari mana dalilnya? Diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim, ya, Al-Imam Al-Hakim menilai hadis ini hadis yang sahih sanadnya. At-tawafu bil baiti salatun. Tawaf di Ka'bah itu seperti salat. Illa anna Allah ahalla lakum fihil kalam. Hanya saja Allah menghalalkan di dalam tawaf itu boleh bicara, sedangkan dalam salat tidak. Nah, maka ini perlu kita terangkan supaya nanti jangan mengambil kesimpulan yang prematur, di mana ketika dikatakan salat itu sama dengan tawaf. Nah, ketika di dalam salat tidak boleh berbicara, maka dia juga tidak mau berbicara di dalam tawaf. Maka di dalam hadis ini dijelaskan, illa annallaha ahalla lakum fihil kalam. Ya, jadi di dalam tawaf itu dihalalkan, dibolehkan berbicara. Ya, lalu faman takallama fala yatakallam illa bi khair. Siapa yang harus berbicara ketika tawaf, maka hendaklah dia berbicara dengan baik. Artinya yang dikeluarkan dari lisannya adalah kata-kata yang baik. Saya pernah menemukan ada orang yang sedang tawaf, ya, dia menelpon keluarganya dengan handphone, ya, dan juga pakai video call. Jadi ketika tawaf itu dia video call, dilihatkannya ke keluarganya, dia sedang tawaf di sekeliling Ka'bah. Boleh enggak kira-kira itu? Boleh tidak? Boleh, ya. Boleh berbicara, boleh beraktivitas selama dalam kebaikan. Nah, kita anggap itu masih baik. Nah, walaupun agaknya akan mengganggu kehusyukan atau mengganggu orang lain, tetapi saya pernah menemukan fakta seperti itu. Tapi kita tidak pernah membuat itu ke jamaah kita. Kita ingatkan jamaah kita, walaupun dibolehkan, fala yatakallam illa bi khair. Tidak boleh berbicara, bertindak, bersikap kecuali yang baik-baik saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim, ya, pada juz 1 halaman 459, atau mungkin di sini nomor hadis 459. Jadi yang diharamkan bagi orang yang junub, yang pertama salat, yang kedua berdiam diri di masjid, yang ketiga tawaf, lalu yang keempat apa? Qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Tirmizi. Ya, jadi Imam At-Tirmizi ini adalah salah seorang ahli hadis, murid terbaik daripada Imam Al-Bukhari. Ya, jadi ketika kita mengetahui asahhu kitabin ba'da kitabillah, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran itu adalah Sahih Bukhari. Imam Al-Bukhari ini punya murid yang paling jenius, paling pintar, ya, yang paling hebat di antara murid-muridnya yang ada itu adalah Imam Tirmizi. Maka hadis Imam At-Tirmizi ini, ya, kumpulan kitab hadisnya itu juga dinamakan dengan
Al-Jami' As-Sahih, ya, kumpulan hadis-hadis sahih versi Imam At-Tirmizi. Nah, jadi riwayat Imam At-Tirmizi nomor hadis yang ke-131, la taqra'ul haidu walal junubu syai'an minal Qur'an. Janganlah atau tidak boleh wanita yang haid atau orang yang dalam kondisi junub tidak dibenarkan membaca sedikit pun dari ayat Al-Qur'an. Nah, jadi dari hadis riwayat Imam Tirmizi inilah yang dijadikan dalil, hadisnya sahih, ya, yang dijadikan dalil oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dan Syafi'iyah tentang poin yang keempat ini, bahwa diharamkan membaca Al-Qur'an bagi orang yang sedang dalam kondisi junub. Nah, tetapi ada catatan di sini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yajuzu lil junubi imralul Qur'an ala qalbihi min ghairi talaffuzin bihi. Jadi tetap boleh, misalnya dia adalah seorang penghafaz Al-Qur'an. Dia hafiz Al-Qur'an. Ya, dia hafal Al-Qur'an. Nah, orang yang hafal Al-Qur'an ini kan dia selalu punya wirid murajaah. Punya wirid murajaah, mengulang-ulang hafalannya supaya tidak hilang. Nah, maka di sini dikatakan boleh dia membaca Al-Qur'an itu di dalam hati tanpa melafazkan dengan lisan. Jadi dalam hati dia murajaah. Nah, ini dibenarkan kalau dia dalam kondisi junub. Nah, terlebih orang yang hafiz, ya. Nah, orang yang hafal Al-Qur'an. Tetapi trennya sekarang di Indonesia ini, orang yang hafal Al-Qur'an itu disebut Al-Hafiz. Padahal Al-Hafiz itu di dalam apa namanya? Di dalam kajian-kajian keislaman itu gelar diberikan kepada orang yang hafal ribuan hadis. Jadi Al-Hafiz itu maksudnya adalah ahli hadis yang hafal ribuan hadis. Nah, maka Al-Imam Al-Bukhari dikatakan Al-Hafiz, ya, selain gelarnya Amirul Mukminin, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ahmad, Al-Suyuti, Al-Iraqi, itu gelarnya adalah Al-Hafiz. Nah, sekarang gelar Al-Hafiz itu dilengketkan ke orang yang hafal Quran. Nah, padahal yang tepat sesungguhnya menurut saya adalah Al-Qari, ya, Al-Qari, orang yang membaca Al-Quran. Maksudnya orang yang qari itu adalah orang yang hafal Al-Quran. Jadi Al-Hafiz itu tetap sebagai gelar bagi orang yang hafal ribuan hadis. Nah, jadi kalau ada orang nanti yang tidak menyebut kita Al-Hafiz, jangan sedih, ya. Walaupun kita hafal Quran, tetapi yang tepat adalah Al-Qari. Kalau dia punya murid, ya, dia punya murid mengajarkan sanad Quran, mengajarkan tajwid, atau sekarang trennya tajwid itu dirubah dengan tahsin, ya, padahal yang benar adalah tajwid. Nah, ada istilahnya sekarang kan tahsin Al-Quran, padahal yang bahasa yang tepat adalah tajwid Al-Quran, ya. Wal akhzu bit tajwidi hatmun lazimu. Mengambil tajwid itu adalah kepastian yang wajib. Siapa yang meninggalkan tajwid itu fahuwa asimu, dia berdosa. Nah, jadi tajwid dirubah sekarang dengan istilah tahsin. Tapi itu hanya istilah, ya. Tapi kalau kita ingin lihat-lihat penggunaannya yang tepat, ya, tajwid lebih tepat gunanya, penggunaannya daripada tahsin. Ya, Al-Hafidz lebih tepat kepada yang hafal ribuan hadis, sedangkan untuk yang hafal Al-Quran disebut sebagai Al-Qari. Ya, kalau dia punya murid, dia mengajarkan tajwid, mengajarkan sanad Al-Quran, ya, maka dinamakan dengan Al-Muqri. Ya, nah, makanya guru kami di Mesir, Syekh Muharsawi, itu digelari sebagai Syekhu Umumi Maqari'il Misriyah, syekhnya seluruh mukri guru-guru Al-Quran yang ada di Mesir, Syekh Mu'asrawi, ya. Nah, jadi begitu, itu yang tepat. Nah, tapi ini kan hanya istilah, ya. Kalau istilah itu la musyahata
fil istilah. Tidak perlu kita berdebat panjang-panjang tentang istilah ini ya. Yang penting kita paham maksudnya. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sekedar ya mengulang-ulang di dalam hati tanpa melafazkan dengan lisan itu boleh. Kama yajuzu lahun nadhuru fil mushaf, sebagaimana orang yang sedang haid atau junub itu boleh memandang mushaf. Jadi dilihatnya mushaf tanpa dipegang, tanpa dibaca, tetapi dilihatnya dalam rangka murajaah dan membaca di dalam hati. Itu dibenarkan, tidak diharamkan. Kemudian wa yajuzu lahu qira'atu adhkaril Qur'an biqasdi dzikir. Boleh pula dia membaca zikir-zikir yang ada di dalam Al-Quran dalam maksud zikir, bukan maksud membaca Al-Quran. Kan ada di dalam Al-Quran itu kalimat-kalimat doa dan kalimat-kalimat zikir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kan ada di dalam ayat Al-Quran. Kalau diniatkan membacanya adalah zikir dan doa, boleh. Tapi kalau niatnya tadi membaca Al-Quran, haram. Jelas ya? Nah, atau misalnya doa, ya, atau misalnya zikir ketika dia naik kendaraan, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu ayat yang ada di dalam Al-Quran yang sesungguhnya adalah zikir ya, yang apabila kita membacanya pada saat itu dengan niat zikir dan doa boleh, tetapi jika niatnya adalah membaca ayat Al-Quran haram. Nah, dan di sini juga disimpulkan orang yang sedang dalam keadaan junub itu boleh beraktivitas atau dalam artian menunda sementara mandinya, tapi disunahkan wudhu terlebih dahulu. Jadi ada pertanyaan pada minggu yang lalu ya, misalnya ada orang yang sedang junub lalu dia tidak memakai sendal ke sungai. Nah, dengan anggapan bahwa orang yang sedang junub itu dibenci oleh bumi karena kotor, tidak. Karena ada dalam hadis dikatakan innal mu'mina la yanjus. Sesungguhnya seorang mukmin itu tidak bernajis. Jadi dia tidak najis di muka bumi ini ya kalau dia beraktivitas. Jadi tidak disumpah oleh bumi kalau dia belum mandi. Tetapi kalau ada aktivitas yang harus dia lakukan belum sempat mandi, dia mesti disunnahkan berwudu terlebih dahulu. Nah, jadi begini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Lalu yang terakhir, masul mushaf, membawa mushaf, menyentuh mushaf Al-Quran ya, au masu waraqatin, atau menyentuh kulitnya saja ya, lembaran-lembarannya atau covernya ya, sampulnya, atau membawanya di dalam kis, di dalam plastik, lalu plastiknya kita bawa, au sunduk, atau dalam kotak, dalam tas, itu tidak dibenarkan. Di mana Allah Ta'ala mengatakan la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang bersih. Dan juga di dalam riwayat hadis Daruqutni dan juga di dalam riwayat Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta, la yamassul Qur'ana illa tahir, tidak boleh memegang Al-Quran itu kecuali orang yang suci. Nah, kemudian ada terakhir catatannya di sini, boleh bagi orang yang junub itu membawa mushaf apabila mushaf itu terletak di antara barang-barang lain atau terletak di dalam kain-kain dan dia tidak meniatkan membawa mushaf itu. Misalnya ada dalam satu sunduk kotak, di dalam itu ada kitab, ada buku, ada pakaian, lalu dibawanya. Yang dibawanya itu maksudnya bukan membawa Al-Quran, tetapi hanya membawa amti'ah, barang tadi. Nah, jadi kalau demikian adanya tidak apa-apa, sebagaimana boleh baginya membawa kitab-kitab tafsir, karena kitab tafsir itu bukan mushaf. Sebagaimana mushaf yang di dalamnya ada terjemah juga boleh, karena tidak murni mushaf, karena sudah ada terjemah. Nah, jadi
di anna fa'ila dzalika la yusamma urfan hamilan lil Quran, karena yang dibawanya itu tidak secara uruf, secara adat tidak dinamakan orang yang sedang membawa mushaf Al-Quran. Jadi demikian yang bisa kita sampaikan pada pengajian kita di malam hari yang berbahagia ini, di pekan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita jadikan penambah ilmu kita untuk menyempurnakan amal-amal kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Karena waktu Isya sudah masuk. Ya, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.